Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Anakku sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita melanjutkan pembelajaran kita di tema 8, subtema 1, pelajaran 5 dan juga pelajaran 6. Baik, anakku sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ustadz mau menyapa antum semua dulu. Kaifa halukum? Kabar antum semuanya? Semoga hari ini antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan adab-adab sebelum belajar, yakni berpakaian yang rapi, berdoa, jangan lupa, dan juga siapkan catatannya. Kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Subtema 1 dengan judul Manusia dan Lingkungan, pelajaran 5 dan pelajaran 6. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar di 3 mata pelajaran, yakni IPA, PPKN dan juga SPDP. Siapkan bukunya dan juga siapkan catatannya dan ikuti materinya sampai selesai. Dan aku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ingatkah antum semuanya dengan jenis usaha apa saja yang memanfaatkan sumber daya alam? Masih ingatkah kalian jenis-jenis usaha apa saja yang memanfaatkan sumber daya alam? Baik, ada 5 jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, pertanian. Kemudian yang kedua, perkebunan. Kemudian yang ketiga, peternakan. Kemudian yang keempat, perikanan. Yang kelima, yang terakhir adalah pertambangan. Nah, ini jenis-jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Jadi dari kelima jenis usaha ini, modal dan juga usaha yang mereka kerjakan ini berkaitan langsung dengan sumber daya alam. Ada yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam, ada yang tidak memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Contohnya seperti pertanian atau contohnya seperti pertambangan. Pertambangan ini memanfaatkan langsung, betul-betul alam dikerok langsung dan kemudian diambil hasil atau isi perut bumi. Kalau seperti pertanian dan juga perkebunan, ini tidak memanfaatkan alam secara langsung. Artinya harus tanah yang awalnya kering harus digemburkan dulu, dibajak sedemikian rupa, diberi pupuk, kemudian ditanami bibit. Jadi tidak langsung bibit itu tumbuh sendiri, tapi butuh proses. Tapi kalau seperti pertambangan ini jenis usaha sumber daya alam yang langsung betul-betul memanfaatkan isi daripada alam tersebut. Nah, berkaitan dengan sumber daya alam atau berkaitan dengan lingkungan sekitar, anak-anak sekalian, kaitan dengan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar tentang herbarium. Apa itu herbarium? Herbarium itu adalah sekelompok contoh tumbuhan yang dikeringkan atau diawetkan, diberi nama, disimpan, dan diatur berdasarkan sistem klasifikasi. Digunakan dalam penelitian botani atau penelitian yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Biasanya herbarium itu adalah daun-daun atau tumbuhan yang dikeringkan, ini jenis obat-obatan atau tumbuh-tumbuhan langka. Contoh herbarium. Jadi herbarium itu mungkin antum pernah praktik di kelas-kelas sebelumnya. Jadi daun-daun yang dikeringkan, tapi bukan sembarangan daun. Jadi bukan sembarangan daun, ataupun mungkin daun apa saja, tapi diberikan namanya. Diberi nama ini daun apa, kemudian nama ilmiahnya apa. Dia masuk di dalam tanaman jenis apa. Jadi biasanya herbarium itu disimpan untuk penelitian yang berkaitan dengan botani atau berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan atau pertanian.
Biasanya daun-daun obat-obatan atau tumbuh-tumbuhan obat-obatan atau tumbuh-tumbuhan yang langka. Nah, antum juga bisa membuat herbarium antum sendiri. Herbarium, misalnya contohnya herbarium antum itu adalah herbarium khusus untuk obat-obatan. Daun-daun yang khusus untuk daun-daun obat-obatan. Bisa antum bikin di atas kertas atau bikin di atas styrofoam. Jadi terserah antum bisa bikin herbarium, tapi harus diklasifikasikan herbarium antum ini herbarium khusus untuk apa? Apakah dia obat-obatan, tumbuh-tumbuhan langka, atau herbarium misalnya antum kumpulkan herbarium jenis-jenis mangga atau herbarium jenis-jenis bunga, itu bisa dikumpulkan, atau tumbuh-tumbuhan langka, tumbuh-tumbuhan yang jarang ditemukan orang. Nah, ini bisa dibikin herbariumnya, dikumpulkan, kemudian dijilid, kemudian diberikan nama. Nama ini penting ya, diberikan nama, kemudian dituliskan jenis atau masuk kelompok apa daun atau herbarium yang antum bikin tersebut. Insya Allah nanti hari Senin kita akan membuat atau mempraktekkan cara membuat herbarium, insya Allah, atau Senin atau Selasa. Yang penting antum harus pahami manusia sekalian, herbarium adalah sekelompok atau sekumpulan contoh tumbuhan yang dikeringkan atau diawetkan, diberi nama, disimpan, kemudian diatur dan digunakan dalam penelitian botani. Biasanya daun atau tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk obat-obatan atau tumbuh-tumbuhan langka. Nah, kemudian manusia sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan alam juga, manusia sekalian, salah satu hal yang berkaitan dengan alam di Indonesia adalah permainan tradisional. Kalau zaman sekarang hampir sudah jarang sekali kita melihat permainan-permainan tradisional. Padahal dulu, apalagi mungkin zaman orang tua antum atau zaman ustadz sendiri, ini permainan tradisional ini sangat populer. Kalau zaman sekarang permainan tradisional ini sudah jarang atau sudah hampir tidak dimainkan, disebabkan oleh pengaruh daripada teknologi seperti handphone, gadget, komputer dan sebagainya, sehingga orang melakukan permainan di dalam handphonenya atau dalam komputernya, tidak lagi bermain permainan tradisional. Nah, di Indonesia pada tanggal 11 Desember 2016 digelar acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah di TMII di Jakarta. Nah, acara ini biasa digelar setiap tahun. Tujuan digelarnya acara ini adalah supaya anak Indonesia mengenal keragaman lingkungan dan kebudayaannya. Nah, sebab kebanyakan anak-anak Indonesia, khususnya di kota Batam ini pada zaman sekarang, sudah hampir banyak yang meninggalkan permainan-permainan tradisional. Padahal permainan-permainan tradisional ini seru dan juga bisa menjaga kekompakan di antara teman-teman sepermainan kita. Ini beberapa contoh permainan-permainan tradisional, seperti bermain congklak, kemudian ada gundu atau bermain kelereng, goli, bermain egrang, kemudian gobak sodor, permainan-permainan seperti benteng, main benteng-benteng, kejar-kejaran, main layangan, main gasing, dan masih banyak permainan-permainan tradisional lainnya yang kalau semuanya dipermainkan atau jikalau antum mainkan dengan teman-teman antum, ini serunya Masya Allah. Namun itu dia pengaruh daripada teknologi, handphone, komputer dan sebagainya, sehingga membuat banyak anak-anak Indonesia meninggalkan permainan-permainan tradisional ini. Ada congklak, goli atau main gundu atau main kelereng, gobak sodor, ada egrang, gasing, main layangan, lompat tali, juga permainan-permainan yang lain. Nah, kemudian anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita belajar tentang tangga nada diatonis di pelajaran SPDP.
Baik, dan aku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tangga nada diatonis. Apa itu tangga nada diatonis? Pertama, kita ketahui dulu bahwa tangga nada sendiri merupakan susunan berjenjang. Tangga nada ini susunan berjenjang. Dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari do sampai kembali ke do, ini merupakan disebut dengan tangga nada. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis itu terdiri atas 8 nada yang tadi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini merupakan tangga nada diatonis. Kemudian tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan juga tangga nada minor. Yang pertama, tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor ciri-cirinya adalah bersifat riang gembira, bersemangat, kemudian biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun bisa juga diawali nada sol atau nada mi dan tetap diakhiri dengan nada do. Ini merupakan tangga nada diatonis mayor. Riang gembira, bersemangat, diawali dan diakhiri nada do, atau diawali nada sol dan nada mi dan diakhiri nada do. Kemudian yang kedua adalah tangga nada diatonis minor. Lawan daripada tangga nada diatonis mayor. Kalau tangga nada diatonis mayor bersifat riang gembira, yang minor berarti bersifat sedih. Kalau mayor bersemangat, minor berarti kurang bersemangat. Nah, kemudian jikalau di tangga nada diatonis mayor diawali dan diakhiri nada do, maka di tangga nada diatonis minor diawali dan diakhiri nada la. Kadang juga diawali nada mi, tapi tetap diakhiri dengan nada la. Itu bedanya. Beda dan juga pengertian daripada tangga nada diatonis mayor dan juga tangga nada diatonis minor. Demikian anak sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Diulangi lagi videonya supaya lebih paham lagi materinya, dan juga dibaca bukunya, dan juga jangan lupa untuk melanjutkan catatan yang kemarin Ustaz suruh untuk kerjakan, yakni halaman 19 dan 20 tentang nama daerah, kemudian rumah adatnya dan juga pakaian adatnya. Nah, dikerjakan, kemudian nanti akan dikumpulkan pada hari Senin. Nanti hari Senin dan juga hari Selasa itu antum bawa tugasan dan Ustaz mau lihat apakah siapa saja yang sudah melaksanakan tugasnya dan tugas tanggung jawabnya. Baik, barakallahu fikum dan Ustaz sekalian, jazakumullah khairan bagi yang sudah mengikuti materi videonya sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang antum pelajari hari ini dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.